yang akan bertindak sebagai khotib pada siang hari ini, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang akan bertindak sebagai muadzin yaitu Bapak Kosasi. Adapun waktu sholat zuhur atau sholat Jumat pada siang hari ini yaitu pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi bapak-bapak yang sok di depan masih ada yang kosong untuk dapat diisi, dan juga bagi yang membawa alat komunikasi mohon untuk dapat menonaktifkan atau menggunakan Muhammad Salam untuk menjaga keutuhan kegiatan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi sahala manhajas sa'adati lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang mukmin yang bertakwa, yang insya Allah akan mendapatkan berita dan kehidupan yang membahagiakan dan menyenangkan baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan mereka terus menjaga ketakwaan mereka, lahum al-busyra. Bagi mereka lah al-busyra, berita yang menggembirakan fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib mengajak kepada para hadirin sekalian, marilah kita memperhatikan satu ayat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 238, di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya hafidhu ala sholawati, peliharalah semua sholat-sholatnya, wa sholatil wusta, dan juga peliharalah sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu dengan keadaan yang khusyuk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 238 ini ramai diperbincangkan dan dibicarakan oleh para ulama ahli tafsir. Kenapa? Karena ayat ini punya keunikan tersendiri, punya keistimewaan tersendiri. Jika kita menelusuri ayat-ayat sebelum ayat ini, dan juga jika kita menelusuri ayat-ayat setelah ayat ini, ternyata kita mendapatkan kesimpulan bahwa ayat surat Al-Baqarah 238 ini ditempatkan di tengah-tengah ayat lain yang sedang membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, yakni masalah anak dan masalah hubungan suami dan istri. Pertanyaan bisa jadi muncul, kenapa di tengah-tengah pembahasan tentang masalah rumah tangga dan keluarga muncul perintah untuk kita menjaga dan memelihara sholat kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kepada para hadirin sekalian, marilah kita melihat nasihat yang pernah diberikan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ketika beliau mengomentari tentang ayat ini, beliau berkata, ata bihadihil ayati min khilali ma yata'allaku bil azwaji wal aulad
tambihan ala annahu la yanbaghi minal abdi ayastagila an huquqi sayyidihi bi amril ajwazi wal auladi. Beliau pernah berkata ketika mengomentari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 238 yang memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara sholat kita, ditempatkan di tengah-tengah permasalahan keluarga dan rumah tangga, yakni hubungan antara suami istri dan anak-anaknya, adalah tambihan untuk mengingatkan kepada kita bahwa tidak sepantasnya seorang hamba sibuk mengurusi urusan keluarga sampai dia mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kepada kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian, melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dari melakukan sholat 5 waktu. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kenyataannya banyak terjadi. Orang sampai berani meninggalkan kewajiban melaksanakan sholat karena sibuk mengurusi urusan keluarga, karena sibuk mengurusi urusan duniawi. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesibuk apapun dirimu, jangan lupakan dirimu untuk beribadah kepadaku. Wabil khusus terutama ibadah sholat yang merupakan ibadah pokok dalam agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan perintah ayat ini bukan dengan kata ihfadu yang artinya sama, peliharalah, tapi redaksi yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan perintah kewajiban kita untuk memelihara sholat kita dengan kata hafidu. Ihfadu dan hafidu sama, artinya peliharalah. Cuma ada perbedaannya. Hafidu itu ada hubungan musyarakah, ada hubungan ketersalingan, ada hubungan timbal balik antara musolli, orang yang sholat, dan sholat Tuhan. Artinya jagalah dan peliharalah sholatmu dengan menjaga waktunya, melaksanakan rukun, syarat, dan adabnya. Maka manakala engkau menjaga dan memelihara sholatmu, niscaya sholatmu pun akan menjaga dan memeliharamu. Inilah timbal balik yang terjadi antara kita sebagai orang yang melaksanakan sholat dan sholat yang kita laksanakan. Jika kita menjaga sholat kita, maka sholat kita pun akan menjaga kita. Orang yang memelihara dan menjaga sholatnya, maka ia akan dipelihara dan dijaga juga oleh sholatnya. Dari melakukan perbuatan maksiat, bagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, waruya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala, bahwa Abu Hurairah pernah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda. Kata Rasulullah, ara'aitum law ana naharan di babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marat, hal yabqa min daranihi syai'un. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ara'aitum, apa pendapat kalian? Beritahukan kepadaku. Law ana naharan, seandainya ada sungai, bibabi ahadikum, dekat pintu salah seorang dari kalian,
Jadi ada seseorang di antara kalian rumahnya pintunya itu berdekatan dengan sungai yang mengalir. Yaktasilu minhu kulla yaumin. Dia bisa mandi dari sungai itu kulla yaumin setiap harinya. Khamsa maratin sebanyak 5 kali. Kemudian Rasulullah bertanya, hal yabqa min darani nisaikum. Apakah masih tersisa dari kotoran itu, dari kotoran yang melekat dari badan orang itu sesuatu? Artinya apakah masih tersisa kotoran yang melekat pada badannya jika dia mandi sehari sebanyak 5 kali? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min darani nisaikum. Tidak tersisa sedikit pun kotoran-kotoran yang melekat di badannya. Artinya apabila seseorang dia mandi sehari sebanyak 5 kali dengan sungai yang mengalir jernih yang berada di dekat rumahnya, maka di badannya tidak melekat sedikit pun kotoran. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Fadzalika masalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinal khotoya." Maka yang demikian itu, kata Nabi, itu adalah perumpamaan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Yamhullahu bihina al khotoya. Allah menghapus dengan sholat yang kita kerjakan al khotoya, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga dan memelihara sholatnya, maka Allah akan menghapus dengan sholatnya itu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang bisa memelihara dan menjaga sholat kita. Dan mudah-mudahan sholat kita pun juga akan menjaga kita sebagai orang yang melakukan sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal 'asami 'alal itlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumit talaq. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, alaikum bitaqwallahi bisirri wal alani fa innaha turdil malikal khallaq. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله